Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Aila Rasati dengan NPM 24782 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet Politeknik Negeri Lampung. Jadi dalam video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Cloud Computing yang diampu oleh Bapak Septaviansah Dwi Putra dan Bapak Ismail Puji Saputra. Jadi pada Red Hat Academy chapter 4 mengenai lab yaitu configuring resource to launch a non-public instance. Jadi untuk lab kali ini itu mengenai meluncurkan beberapa komponen aplikasi sebagai non-public, kemudian project instance dan memverifikasi komponen yang berfungsi secara benar. Nah, di sini diharapkan outcomes yang keluar itu mahasiswa dapat membuat sebuah image, kemudian membuat sebuah project jaringan dan sebuah subnet, dan yang ketiga membuat sebuah flavor, dan yang terakhir meluncurkan sebuah instance. Nah, yang pertama di sini pada bagian konsol virtual machine kita masuk ke terminal. Terlebih dahulu, di sini kita akan menggunakan perintah berikut untuk memastikan semua resource yang kita butuhkan untuk lab kali ini itu tersedia. Nah, untuk perintahnya lab unpublic review start. Nah, di sini kita akan tunggu sampai hasil semuanya itu sukses. Kalau ada yang fail, berarti pada lab environment atau lingkungan labnya ada yang belum menyala. Nah, selagi menunggu proses ini, pada bagian instruksi, jadi di sini kita akan mengikuti beberapa task atau tugas yang ada. Jadi untuk domain operator itu memiliki privilege dan task lainnya itu bisa di-complete atau diselesaikan dengan oleh user developer. Jadi kedua users itu mengkonfigurasi di dalam project production. Nah, bisa dilihat bahwa untuk status setting up workstation untuk lab exercise kali ini tuh di sini sukses semua. Nah, pada bagian yang pertama yaitu kita akan menggunakan link ini untuk membuat image yang akan diberi nama dengan rel 8 mail menggunakan kredensial user developer 1, developer 1. Nah, mengkonfigurasi image ini itu akan dilindungi. Image ini tuh akan dilindungi dan kita juga akan menggunakan 10 GB sebagai minimum dari ukuran disknya. Dan 2048 MB sebagai minimum yang kita pasangkan ke RAM. Nah, untuk solution pada workstation pada terminal, di sini kita download terlebih dahulu untuk image file dari repository materials atau repository bahan. Oke, we get. Nah, sini bisa dilihat bahwa dia sedang mengunduh dan unduhannya juga sudah selesai. Jadi untuk yang selanjutnya di sini kita akan masuk ke user credentials, yaitu student developer one production, search. Nah, sini kita sudah masuk ke lingkungan dari developer one.
Nah, untuk di 1.3 yaitu membuat image yang diberi nama Real 8 Mail menggunakan eh, file image yang sudah kita download sebelumnya, mengkonfigurasi image ini menjadi dilindungi atau protected dan untuk menggunakan 10 GB dari ukuran minimum disknya dan 2048 MB sebagai minimum yang akan dipasangkan ke RAM. Jadi untuk perintahnya open stack image create disk for this format di. Nah, di sini kan kita menggunakan 10 GB untuk kapasitas minimum dari image dari disk. Kemudian untuk minimal RAM-nya itu di 2048. Sebelumnya saya minta maaf eh, di sini saya terlalu ngezoom karena saya tidak sedang menggunakan kacamata. Ini. Ini kita tunggu untuk image dibuat terlebih dahulu. Nah, lagi menunggu, jadi untuk di step yang berikutnya di 1.4 kita akan menggunakan perintah OpenStack image show max width untuk menampilkan image real 8 mail. Itu perintahnya OpenStack image yes. Nah, jadi untuk akar 80 ini sebagai batasan untuk menampilkan informasi agar tidak terlalu banyak. Nah, di sini kita konfirmasi apakah untuk min disk statusnya itu sudah berubah menjadi 10 GB dan untuk min RAM nih di bagian sini. Nah, yang selanjutnya pada bagian yang kedua yaitu membuat sebuah jaringan yang diberi nama Production Network 2 menggunakan User Developer One. Jadi untuk membuat subnetnya itu diberi nama Production Subnet 2 yang dipasangkan ke Production Network 2. Di sini kita akan menggunakan range alamat IP yaitu 192.168.2.0/24 dan untuk DNS servernya itu di sini 172.25.250. Nah, jadi yang pertama di sini kita akan membuat project terlebih dahulu, membuat jaringan terlebih dahulu yang diberi nama Production Network Network 2. Nah, jadi secara default jaringan ini itu sudah dibuat sebagai jaringan dalam atau internal network. Nah, untuk perintahnya OpenStack work create action. Nah, dan di sini untuk perintah yang kedua itu untuk menampilkan informasi apakah jaringan sudah dibuat itu OpenStack Network. So, kita skip aja.
Ini harusnya statusnya. Dan yang selanjutnya di bagian 2.2 yaitu membuat subnet yang diberi nama production subnet to di production network to menggunakan alamat IP berikut dan ini sebagai DNS server. Untuk perintahnya OpenStack subnet create DNS name servernya tadi kan 172.25, kemudian 250.254, dan untuk subnet range nya di 192.168.20/24. Ada ini saya kelebihan titik di penamaan DNS server. Kemudian bisa kita periksa atau review untuk untuk konfigurasi yang telah dilakukan dengan perintah berikut: OpenStack subnet show production subnet to make suite active. Ya. Nah, kita lanjut ke step yang ketiga yaitu membuat flavor dengan nama maildisk. Jadi mengkonfigurasi flavor ini dengan 10 GB root di 10 GB. Nah, dan 2048 MB untuk RAM-nya, 2 vCPU, dan sebuah disk sementara dengan kapasitas 5 GB, sebuah swap disk dengan kapasitas 1024 MB dan menggunakan 42 sebagai ID dari flavornya. Jadi di 3.1 karena membuat sebuah flavor itu harus diselesaikan dengan administratif akun atau akun yang berhak, kita akan mengubah source atau file credentialnya itu menjadi operator what. Jadi di sini kita source kemudian kok di operator energy. Nah, di sini sudah masuk ke dalam lingkungan dari operator. Untuk step yang 3.2 yaitu membuat flavor yang seperti disebutkan sebelumnya. Untuk nama flavor sendiri itu Meldis, dan untuk informasi dalamnya dengan root di 10 GB, RAM 2048 MB, 2 vCPU, disk ephemeral atau disk sementaranya 5 GB, subdisknya 1024 MB, dan menggunakan 42 sebagai ID dari flavornya. Ini untuk perintahnya OpenStack flavor create ID 42, kemudian untuk RAM 2048, disknya 10, CPU CPU ini berarti double untuk CPU-nya. Untuk ephemeral disknya 5 sub 1024 dan namanya adalah Melis.
Nah, ini bisa dilihat bahwa kita telah mengkonfigurasi untuk flavor pada project kali ini. Ini untuk informasi yang sudah kita konfigurasi sebelumnya untuk flavor. Nah, yang selanjutnya pada step yang keempat yaitu mengkonfigurasi image rel 8 mail menjadi publik. Nah, yang pertama itu kita akan memodifikasi visibility dari image rel 8 mail itu menjadi publik. Artinya siapapun itu bisa melihat. Nah, di sini kita akan menjadi user administratif terlebih dahulu. Sebelumnya kita sudah menjadi operator one. Nah, untuk perintahnya di sini kita OpenStack image set public rel 8 map. Nah, lalu setelah kita buat image menjadi publik visibility-nya, di sini kita verifikasi apakah status image rel 8 mail itu berhasil dikonfigurasi menjadi publik statusnya dengan perintah OpenStack image so. Nah, bisa dilihat ya, ini untuk informasi mengenai eh, status dari image. Nah, untuk visibility-nya sekarang sudah berubah menjadi public. Dan yang selanjutnya pada bagian yang kelima yaitu menggunakan dashboard untuk menginspek eh, image, network subnet, dan flavor di langkah yang sebelumnya. Jadi kali ini kita akan menggunakan dashboard untuk mengkonfigurasi eh, lab kali ini. Jadi untuk di workstation, di sini kita buka Firefox, kemudian buka web, yaitu http dashboard_overcloudexample.com. Kita close terlebih dahulu. Overcloud. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam login dari dashboard cloud OpenStack. Jadi untuk loginnya sendiri itu domainnya, oh, jadi untuk domainnya di sini example, lalu operator one sebagai user, dan passwordnya Red Hat. Connect, kita save. Tunggu. Nah, ini untuk tampilan dashboard dari OpenStack. Nah, di sini untuk mengkonfigurasi
langkah yang sebelumnya, jadi pada bagian admin, ini di bagian admin sini, kemudian compute, di sini kita pilih flavors. Ini kita akan membuat flavor seperti yang sebelumnya. Di sini kita konfirmasi eh, MyList itu memiliki konfigurasi yang benar yaitu 10 GB root disk, kemudian 2048 MB. Di sini coba kita scroll ke bawah. Nih, oh di bagian sini untuk MyList, untuk RAM ya 2004 MB itu 2048 MB itu sama dengan 2 GB, dan untuk root disknya 10 GB, dan ephemeral disknya 5 GB. Swap disknya sesuai yaitu 1024 MB, dan untuk ID-nya ya 42. Nah, sini kita logout dari dashboard, terus login lagi eh untuk domainnya example, tapi kita akan login sebagai developer one. Nah, untuk passwordnya sama, kita logout terlebih dahulu. Ini domainnya sudah example ya. Di sini kita developer satu dengan sandinya sama Red Hat. Nah, untuk di bagian ini kita klik project. Ya, klik project pada bagian atas ujung dari jendela dan pilih project. Oh, di bagian sini, bagian kanan. Ini pilih production. Hmm. Ini kita sudah berubah menjadi production. Kemudian kita navigasikan project compute image, compute image. Kemudian kita pilih rel mail. Nah, di sini kita konfigurasi apakah image memiliki konfigurasi yang sama atau yang benar. Nah, bisa dilihat. Jadi untuk di sini image-nya sendiri ID-nya tambah. Untuk status aktif size-nya 700. Main disk-nya 10 GB benar. Kemudian minimal RAM-nya 2048 MB. Kemudian untuk visibility-nya public. Protected, yes. Ya. Nah, lalu di step 5.6 yaitu navigasikan project network. Kita keluar dari sini. Project, kemudian network. eh, di networks ini kita lihat konfigurasi pada production network 2. Ini
Dan kita konfigurasi apakah production network 2 telah dikonfigurasi dengan benar. Nah, ini untuk namanya, ini untuk ID-nya, project ID, status, dan lain sebagainya. Kita lanjut aja ke yang step yang keenam, yaitu meluncurkan sebuah instance dengan nama production server for menggunakan flavor maildisk, image rel 8 mail, dan network production network. Jadi pada di sini masih di dashboard. Jadi kita navigasikan project, kemudian compute. Pada compute kita pilih instance. Nah, di sini kan pada jendela detail di bawah instance name itu kita enter untuk memasukkan nama. Oh, ini keluar. Nah, baik, selanjutnya sebenarnya di bagian instance, jadi di bawah instance name ini harusnya terdapat project dengan instant dengan nama production server for, tapi di tempat saya belum tidak muncul atau mungkin karena belum saya konfigurasi. Jadi untuk menjelaskan pada bagian Red Hat Academy yaitu di source tab tuh dia harusnya muncul. Itu kita pilih image di dalam select boot source. Kemudian kita set create new volume menjadi no, dan pada available section, sesi available atau tersedia, klik tanda panah ke atas mm, untuk image rel 8 mail. Kemudian klik flavor dan pilih mail list dengan mengeklik tanda panah ke atas yang selanjutnya. Lalu pilih networks dan klik panah atas. Selanjutnya ke production network 2. Dan di 6.3 yaitu dari situ kita mengeklik launch instance. Dan ketika instance memiliki status aktif, kita klik instance name dan klik console. Mengkonfirmasi bahwa boot instance itu memiliki server name yang benar. Nah, untuk kasus ini mungkin akan mengambil beberapa menit untuk menyelesaikan pengembangan instance. Nah, sini saya balik lagi ke terminal untuk evaluation. Ya, sebenarnya harus ada yang tidak pas harusnya.
Di sini untuk penilaian pada pekerjaan saya di workstation, itu semuanya PS, mungkin ada keterhambatan pada bagian dashboard. Nah, mungkin hanya itu saja. Di sini saya akan melakukan finishing terlebih dahulu sebelum saya tutup. View finish. Ya, gitu ya. Mungkin hanya itu saja untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurang bisa dipahami. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.